Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi informasi atau IT. Pertama itu, perkembangan teknologi informasi atau IT. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isdayanti dengan NIM Jodoh 4 611 169, kelas A3, mata kuliah aplikasi perkantoran. Perkembangan teknologi informasi atau IT. Perkembangan teknologi informasi merupakan proses kemajuan sistem, perangkat, dan metode pengelolaan informasi dari waktu ke waktu. Perkembangan ini ditandai oleh peningkatan kemampuan komputasi, kecepatan komunikasi, dan efisiensi penyimpanan data, yang kemudian menghasilkan perubahan besar dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengelola informasi. Transformasi ini berlangsung mulai dari teknologi analog menuju digital, dilanjutkan dengan otomatisasi, komunikasi, komputasi, awan, dan kecerdasan buatan, sehingga ekosistem terhubung yang semakin cerdas dan otonom. Perkembangan tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga memperluas peluang inovasi di berbagai bidang. Perkembangan teknologi dari awal sampai sekarang. Yang pertama, era komputer awal tahun 1940-an sampai 1950-an. Didominasikan oleh pengembangan perangkat keras, komputer generasi pertama berukuran sangat besar, memenuhi ruangan, dan menggunakan tabung vakum yang boros energi. Pemrograman dilakukan dengan bahasa mesin yang rumit, memerlukan kode biner. Aplikasi utama adalah perhitungan ilmiah dan militer, serta pemecahan kode. Media penyimpanan utama berupa kartu berlubang yang lambat dan rentan kesalahan. Meskipun magnetik tipe juga mulai digunakan, walaupun terbatas dalam kecepatan dan kapasitas. Era ini meletakkan fondasi penting bagi arsitektur komputer, algoritma, dan pemrograman, serta membuka jalan bagi perkembangan industri komputer di masa depan. Kedua, era komputerasi dan jaringan tahun 1960-an sampai 1980-an. Menandai kemajuan pesat dalam teknologi komputer, transistor mengganti tabung vakum, lalu muncul sirkuit terpadu atau IC yang memperkecil ukuran dan meningkatkan kinerja komputer. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan BASIC memudahkan pemrograman. Sistem operasi seperti Unix dan DOS memungkinkan multitasking. Konsep jaringan komputer muncul dengan ARPANET, cikal bakal internet. Komputer mulai luas digunakan dalam bisnis untuk akuntansi dan manajemen data. Hard disk drive atau HDD menyediakan penyimpanan lebih besar dan cepat. Era ini membutuhkan komputasi lebih terjangkau, mengoptimasikan bisnis, mendorong inovasi, dan meletakkan fondasi internet. Era internet dan globalisasi tahun 1990-an sampai 2000-an adalah periode revolusioner dalam sejarah teknologi informasi, ditandai dengan pertumbuhan eksponensial internet dan dampaknya mendalam pada masyarakat global. Berikut adalah karakteristik utama. A. Internet meledak. World Wide Web atau WWW menjadi populer, membuat internet lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum. Browser web seperti Netscape, Navigator, dan Internet Explorer memudahkan navigasi dan akses informasi. B. Komputer personal atau PC semakin kuat. PC menjadi lebih murah,
PC menjadi lebih murah, lebih kuat, dan lebih mudah digunakan, menjadikannya alat penting bagi individu dan bisnis. Sistem operasi Windows mendominasikan pasar PC. C. Jaringan nirkabel. Teknologi nirkabel seperti Wi-Fi mulai berkembang, memungkinkan akses internet tanpa kabel dan meningkatkan mobilitas. E. E-komersi. Internet membuka peluang baru untuk bisnis dengan munculnya e-komersi. Perusahaan seperti Amazon dan eBay merevolusi cara orang berbelanja. E. Globalisasi informasi. Internet memungkinkan informasi untuk dibagikan secara instan di seluruh dunia, menghubungkan orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang. F. Mobile computing. Telepon seluler mulai berkembang menjadi perangkat komputasi yang lebih canggih. Era digital dan kecerdasan tahun 2010-an sampai sekarang adalah periode yang ditandai dengan ledakan teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, dan konektivitas yang semakin mendalam. Berikut adalah karakteristik utamanya. 1. Ledakan perangkat mobile. Smartphone menjadi perangkat utama untuk mengakses internet dan menjalankan aplikasi. Android dan iOS mendominasikan pasar sistem operasi mobile. Kedua, cloud computing. Layanan cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud Platform memungkinkan penyimpanan data dan komputasi yang fleksibel dan terukur. Ketiga, big data. Volume data yang sangat besar dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, dan perangkat mobile. Analisa big data memberikan wawasan berharga bagi bisnis dan ilmu pengetahuan. Keempat, kecerdasan buatan atau AI. AI terutama machine learning dan deep learning mengalami kemajuan pesat. AI digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, asisten virtual, dan mobile otonom. Kemudian kelima, Internet of Things atau IoT. Semakin banyak perangkat terhubung ke internet mulai dari peralatan rumah tangga hingga kendaraan. IoT menghasilkan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Adapun beberapa dampak signifikan dari generasi ke generasi teknologi informasi. Yang pertama, era komputasi dan jaringan tahun 1990-an sampai 1080-an. A. Efisiensi bisnis meningkat. Penggunaan komputer dalam bisnis mengoptimasikan tugas-tugas rutin, meningkatkan kecepatan dan akurasi, serta mengurangi biaya operasional. B. Awal era digital. Peralihan dari tabung vakum ke transistor dan sirkuit terpadu membuka jalan bagi perangkat yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal. C. Fondasi internet. Pengembangan jaringan komputer seperti ARPANET menjadi cikal bakal internet modern, mengubah cara informasi dibagikan dan diakses. Kedua, era internet dan globalisasi tahun 1990-an sampai 2000-an. A. Revolusi informasi. Internet membuat informasi tersedia secara luas dan mudah diakses, memberdayakan individu, dan mengubah cara belajar dan bekerja. B. E-commerce. Munculnya e-commerce mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan pasar global, dan meningkatkan persaingan. C. Konektivitas global. Internet menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia, memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran budaya. Ketiga, era digital dan kecerdasan tahun 2010 sampai sekarang.
A. Transformasi digital. Teknologi digital mengubah setiap aspek kehidupan dari cara kita berkomunikasi dan berjalan hingga cara kita bekerja dan berinteraksi dengan perintah. B. Kekuatan AI. Kecerdasan buatan AI memungkinkan otomatisasi, personalisasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik, mengubah industri dan menciptakan peluang baru. C. Ketergantungan data. Data menjadi aset yang sangat berharga, mendorong inovasi dan personalisasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang privat dan keamanan. Manfaat perkembangan dari setiap generasi teknologi informasi. 1. Era komputer awal tahun 1940-an sampai 1950-an. A. Perhitungan kompleks, mampu melakukan perhitungan ilmiah dan militer yang sangat kompleks dan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. B. Pemecahan kode membantu pemecahan kode rahasia selama perang memberikan keuntungan strategis. C. Fondasi teknologi, meletakkan dasar bagi pengembangan teknologi komputer modern. 2. Era komputerisasi dan jaringan tahun 1960-an sampai 1980-an. A. Otomatisasi bisnis, mengotomatisasikan tugas-tugas rutin dalam bisnis, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. B. Akses informasi lebih cepat, memungkinkan akses data lebih cepat dan mudah dibandingkan metode manual. C. Pengembangan ilmu pengetahuan, memfasilitasi penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi di berbagai bidang. D. Komunikasi jarak jauh, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien melalui jaringan. Ketiga, era internet dan globalisasi tahun 1990-an sampai 2000-an. A. Akses informasi teknologi global, memberikan akses mudah ke informasi dari seluruh dunia. B. Komunikasi instan, memungkinkan komunikasi instan dengan orang-orang di seluruh dunia. C. E-commercing, menciptakan peluang bisnis baru dan memudahkan transaksi jual beli secara online. D. Pembelajaran online, memungkinkan akses ke pendidikan dan pelatihan online. Keempat, era digital dan kecerdasan tahun 2010-an sampai sekarang. A. Kenyamanan dan mobilitas, memungkinkan akses ke informasi dan layanan di mana saja dan kapan saja melalui perangkat mobile. B. Personalisasi, memungkinkan personalisasi produk, layanan, dan pengalaman penggunaan berdasarkan data dan preferensi. C. Otomatisasi, mengotomatisasikan tugas-tugas kompleks dan repetitif, membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. D. Pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat melalui analisa data yang besar, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. E. Inovasi di berbagai bidang, mendorong inovasi di berbagai bidang seperti kesehatan dan transportasi. Jenis-jenis perkembangan teknologi informasi atau IoT. 1. Perkembangan perangkat keras atau hardware. Ini mencakup peningkatan kecepatan pemrosesan komputer, kapasitas memori yang lebih besar, menyediakan penyimpanan yang lebih canggih seperti SSD, serta inovasi pada perangkat input-output seperti layar sentuh dan perangkat VR. 2. Perkembangan perangkat lunak atau software meliputi pengembangan sistem operasi yang lebih stabil dan mudah digunakan, bahasa pemrograman yang lebih efisien seperti Python dan Java, serta berbagai aplikasi inovatif untuk berbagai keperluan. Ketiga, perkembangan jaringan dan komunikasi. Ini termasuk peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan dari 4 GB ke 5 GB.
protokol komunikasi yang lebih aman seperti HTTPS, dan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Keempat, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mencakup kemajuan dalam machine learning dan deep learning, kemampuan natural language processing untuk memahami bahasa manusia, dan computer vision untuk menginterpretasikan proses gambar. Kelima, perkembangan cloud computing. Ini melibatkan menyediakan infrastruktur sebagai layanan IaaS, platform sebagai layanan PaaS, dan perangkat lunak sebagai layanan SaaS melalui internet. 6. Perkembangan Internet of Things (IoT) meliputi pengembangan sensor dan aktuator yang terhubung ke internet, platform untuk mengelola data IoT, dan penerapan IoT di berbagai bidang seperti rumah pintar dan industri pintar. Ketujuh, perkembangan keamanan informasi. Ini mencakup pengembangan metode enkripsi untuk melindungi data, sistem firewall untuk melindungi jaringan, deteksi instruksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan penggunaan biometrik untuk autentikasi. Kelebihan dan kekurangan dari perkembangan teknologi informasi atau IoT. Kelebihan perkembangan IoT. 1. Peningkatan efisiensi. Otomatisasi tugas-tugas rutin mengurangi waktu dan biaya operasional. Proses bisnis menjadi lebih cepat dan akurat. Kedua, akses informasi yang lebih mudah. Informasi tersedia secara luas dan mudah diakses melalui internet. Pembelajaran dan penelitian menjadi lebih efisien. Ketiga, komunikasi yang lebih baik. Komunikasi instan dengan orang-orang di seluruh dunia melalui email, media sosial, dan aplikasi pesan, kolaborasi dan koordinasi tim menjadi lebih mudah. Keempat, inovasi dan kreativitas. Teknologi baru mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Pengembangan produk dan layanan baru menjadi lebih cepat dan efisien. Kelima, personalisasi. Produk dan layanan dapat dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Pengalaman penggunaan menjadi lebih relevan dan memuaskan. B. Kekurangan perkembangan IT. 1. Ketergantungan. Ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi keterampilan manual dan pemecahan masalah. Kerentanan terhadap gangguan teknis dan kegagalan sistem. 2. Keamanan. Risiko serangan siber, peretasan data, dan pencurian identitas menyebabkan virus dan malware. Ketiga, privasi. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi secara berlebihan, pelanggaran privat melalui pengawasan pelacakan online. Keempat, kesenjangan digital. Akses yang tidak merata terhadap teknologi dan internet menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kekurangannya keterampilan digital pada sebagai populasi. 5. Pengangguran teknologi. Otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran dan ketidaksetaraan pendapatan. Keenam, kesehatan. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti kelelahan, mata, sakit, dan pinggung, dan mental, teknologi dan media sosial. Penutup. Perkembangan IT telah membawa kemajuan signifikan dan manfaat luas bagi kehidupan kita. Mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Mari kita terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi ini secara bijak untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya hari ini mengenai perkembangan teknologi informasi atau IT. Jika ada kesalahan pengucapan
atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.